Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Takwa bekal terbaik menuju akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita dari setetes air yang hina, lalu memberikan akal, hati, dan petunjuk agar kita hidup sebagai hamba yang taat. Solawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan. Pembuka, hidup adalah perjalanan. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan jika kita hendak menempuh perjalanan jauh, ke negeri asing yang tak pernah kita datangi sebelumnya. Apa yang paling penting? Ya, bekal. Bekal makanan, petunjuk jalan, dan perlindungan dari bahaya. Begitu pula hidup kita di dunia. Ini bukan tempat tinggal, ini tempat singgah. Kita sedang menuju akhirat, kampung akhir yang abadi. Dan Allah sudah memberitahu kita yang artinya, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Tapi takwa. Makna dan wujud takwa. Apa itu takwa? Takwa berasal dari kata, wikayah, yang berarti menjaga diri. Maka, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari murka dan siksa Allah, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Ubay balik bertanya yang artinya, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh duri?" Umar menjawab, "Pernah." Ubay bertanya lagi, "Apa yang engkau lakukan?" Umar menjawab, "Aku menyingkir dan berhati-hati agar tidak terkena duri." Ubay berkata, "Itulah takwa." Keutamaan takwa dalam Al-Quran dan hadis. Allah menjanjikan banyak keutamaan bagi orang-orang bertakwa. 1. Pertolongan dan jalan keluar dalam kesulitan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Talaq ayat 2. 2. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. 3. Kemudahan dalam urusan. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4. 4. Ampunan dosa dan pahala besar. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran Surah At-Talaq ayat 5. Kisah 1, Kisah Takwa dan Jalan Keluar. Imam Malik pernah meriwayatkan tentang seorang pemuda yang lari dari godaan maksiat karena takut kepada Allah. Ia seorang pekerja yang ditinggal berduaan oleh istri majikannya. Saat sang wanita menggodanya, ia berkata, "Saya takut kepada Allah." Lalu ia berlari keluar rumah dan menangis. Apa yang terjadi? Allah gantikan rasa takutnya dengan kemuliaan. Kelak ia dikenal sebagai ulama dan orang soleh yang doanya diijabah. Orang yang menjaga takwa saat tak ada yang melihat, akan ditolong Allah dengan cara yang tidak disangka. Kisah 2, Keajaiban Takwa dalam Rezeki. Suatu hari ada seorang lelaki miskin datang kepada Imam Hasan al-Basri dan mengeluhkan kemiskinannya. Hasan al-Basri berkata yang artinya, "Perbanyaklah istighfar dan bertakwalah kepada Allah." Lalu datang lagi orang mengeluh kekeringan tanahnya, beliau juga menjawab, "Perbanyak istighfar dan bertakwalah." Lalu datang lagi orang mengeluh belum punya anak, jawabannya sama. Orang-orang bertanya, "Mengapa jawaban untuk semua masalah itu sama?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian membaca firman Allah dalam Quran Surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12? Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu,
sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengalirkan sungai-sungai untukmu. Takwa adalah solusi hidup. Cara menumbuhkan takwa. 1. Tadabbur Al-Quran karena ia adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. 2. Bergaul dengan orang soleh. Lingkungan membentuk hati. 3. Perbanyak zikir dan istighfar, agar hati selalu dekat dengan Allah. 4. Hindari dosa kecil dan besar. Dosa memadamkan cahaya takwa. 5. Latih diri dengan muhasabah dan salat malam. Itu latihan kesadaran takwa tertinggi. Penutup, bekal yang tidak akan habis. Saudaraku, dunia ini fana. Harta akan habis. Tubuh akan hancur. Yang akan tersisa adalah amal soleh dan takwa. Maka, jangan pulang ke kampung akhirat dalam keadaan bangkrut. Mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang takwa, agar kelak kita pulang dalam keadaan mulia, penuh cahaya, dan disambut oleh rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.